Hai, nama saya Ditya Ananta Saputra. Kali ini kami akan membahas mengenai struktur teks cerita inspiratif. Cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Kisah inspiratif yang baik dapat menggugah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi seperti yang dibacanya. Selanjutnya yaitu struktur cerita teks inspiratif. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian awal yang berisi pengenalan tokoh atau penggambaran situasi. Pengenalan tersebut dapat berupa tempat lahir, kondisi sosial, budaya, atau masa kecil tokoh yang menjadi sorotan dalam teks cerita inspiratif. Yang kedua, perumitan peristiwa atau perumitan masalah. Bagian ini yang menceritakan secara kronologis apa saja yang dialami oleh tokoh. Peristiwa yang diceritakan sebisa mungkin yang memiliki kaitan erat dengan amanat dalam cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif berbeda dengan biografi, sehingga tidak perlu menceritakan seluruh riwayat hidup tokoh. Yang ketiga, komplikasi. Terjadi permasalahan pada peristiwa yang diceritakan. Masalah tersebut jadi konflik batin tokoh dalam teks cerita inspiratif. Permasalahan ini pula yang nantinya akan membawa cerita menjadi hal yang membuat pembaca bersemangat dan termotivasi. Yang keempat, resolusi. Bagian yang merupakan tahap di mana tokoh menetapkan jalan untuk menghadapi masalahnya. Perjuangan yang telah dilakukan tokoh dalam menghadapi permasalahan dikemukakan melalui tahap ini. Permasalahan pun perlahan hilang. Dan yang kelima, koda. Bagian akhir dalam teks cerita inspiratif. Biasa ditutup dengan narasi tentang keadaan tokoh atau situasi setelah terjadi resolusi. Pada beberapa teks cerita inspiratif, penulis menyampaikan pesan atau amanat pada bagian koda. Berikut ini merupakan contoh teks cerita inspiratif. Raden Dewi Sartika merupakan salah satu pahlawan nasional. Perempuan ini lahir pada 4 Desember 1884 di Jawa Barat. Ia lahir dari kasta keluarga yang cukup tinggi pada zaman itu. Ayahnya, Raden Somanegara, adalah seorang patih di Bandung. Nah, bagian ini merupakan bagian orientasi. Sartika sudah menunjukkan ketertarikannya dalam dunia pendidikan sejak usia dini. Ia dengan sukarela mengajari anak-anak pembantu di lingkungan kepatihan untuk baca dan tulis. Ia memiliki cita-cita luhur untuk menjadikan perempuan pribumi menjadi individu yang merdeka dan berdaya. Bagian ini termasuk ke dalam rangkaian peristiwa. Ayah Sartika, yaitu Raden Somanegara, adalah orang yang nasionalis. Belanda pun segera mengasingkan Raden Somanegara ke Maluku agar meredam bibit-bibit perlawanan dari bangsa Indonesia. Sartika pun dititipkan pada pamannya di Cicalengka. Namun, kejadian itu tidak memadamkan semangat Sartika untuk terjun dalam dunia pendidikan. Sebaliknya, ia menjadi lebih bersemangat. Bagian ini merupakan komplikasi. Pada 1904, ia mendirikan sekolah perempuan yang diberi nama Sekolah Istri. Murid pertamanya berjumlah sekitar 20 orang. Sekolah tersebut mengajarkan perempuan kelas bawah untuk baca dan tulis, berhitung, menjahit, merendak, menyulam, dan pelajaran agama. Hal-hal yang pada zaman itu hanya dapat dipelajari oleh kalangan priayi. 6 tahun berikutnya, sekolah ini semakin berkembang dan berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Bagian tersebut merupakan resolusi. Perjuangan Sartika dalam dunia pendidikan membawa peran besar dan bermakna. Pada 1966, Raden Dewi Sartika dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Budaya feodal dan patriarkis selalu menempatkan perempuan pada posisi yang rendah. Perjuangannya menginspirasi perempuan untuk melawan doktrin dan dogma dengan menunjukkan bahwa perempuan dapat berdaya. Bagian ini merupakan koda atau penutup.